kita nonton televisi, ada cara berbicara, gaya, style yang kita tonton, yang kita lihat, justru itu merubah cara berpikir kita, yang kita tidak pernah menyadari bahwa terkadang kita ngikutin. Coba lihat anak-anak muda sekarang. Kalau zaman angkatan saya dulu mungkin kalau berbicara kasar, maaf ya, misalnya berbicara anjing, ngomongnya anjing gitu kan. Tapi kalau sekarang coba anak-anak muda sekarang, diperhalus, kesannya baik, kesannya benar. Ngomong anjing aja dia bilangnya apa? Anjir. Nah, padahal itu bahasa yang tidak baik juga, yang tidak benar. Lihat, manusia batiniah kita terkontaminasi dengan cara hidup, gaya hidup dari dunia ini. Kita nggak menyadari itu kan. Bahkan tayangan-tayangan televisi sering sekali memberikan contoh-contoh kepada kita dengan kita melakukan hal-hal seperti ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video terbaru yang saya upload, Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam hidup ini perlu untuk kita mengalami perubahan atau kita ditransformasi. Ditransformasi apanya? Perubahan manusia batiniah kita perlu untuk ditransformasi. Berbicara ditransformasi berarti kita berbicara mengalami perubahan. Ingat Bapak Ibu Saudara, hidup kita sejak kita kecil terlalu banyak mengalami perubahan. Perubahan yang kita alami adalah perubahan karena semua filosofi, semua cara hidup yang dari dunia ini. Maka hidup kita ditransformasi atau manusia batiniah kita ditransformasi oleh dunia dan kita memiliki wajah atau rupa yang sama dengan dunia ini. Nah, saat ini kita sadar akan kebenaran bahwa ada saatnya kita akan kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi kita perlu untuk mentransformasi manusia batiniah kita. Mentransformasi manusia batiniah tidak mudah dan bukan berarti juga tidak bisa. Mentransformasi manusia batiniah berarti kita harus rela, harus kerja keras, harus tekun, menanggung setiap bantahan, setiap tuntutan dari daging diri kita sendiri. Menanggung bantahan dari setiap kedagingan yang ada di dalam diri kita. Kita harus bantah, kita harus lawan, kita harus mematikannya. Supaya manusia batiniah kita ini menjadi manusia batiniah yang berkenan, yang suci, yang layak nanti pada saat kita mati, kita masuk ke tempat yang Tuhan janjikan. Nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Kalau hidup kita saja saat di dunia ini, kita mengalami perubahan karena dunia dan sering sekali kita tidak menyadari bahwa cara hidup dunia, cara hidup kebanyakan orang itu mengubah kita. Contoh, kita nonton televisi, ada cara berbicara, gaya, style yang kita tonton, yang kita lihat, justru itu merubah cara berpikir kita, yang kita tidak pernah menyadari bahwa terkadang kita ngikutin. Coba lihat anak-anak muda sekarang. Kalau zaman angkatan saya dulu mungkin kalau berbicara kasar, maaf ya, misalnya berbicara anjing, ngomongnya anjing gitu kan. Tapi kalau sekarang coba anak-anak muda sekarang, diperhalus, kesannya baik, kesannya benar. Ngomong anjing aja dia bilangnya apa? Anjir. Nah, padahal itu bahasa yang tidak baik juga, yang tidak benar. Lihat, manusia batiniah kita terkontaminasi dengan cara hidup, gaya hidup dari dunia ini. Kita nggak menyadari itu kan. Bahkan tayangan-tayangan televisi sering sekali
memberikan contoh-contoh kepada kita dengan kita melakukan hal-hal seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara, perlu untuk kita mentransformasi manusia batiniah kita. Jangan kita yang ditransformasi oleh dunia, tetapi mari kita mentransformasi. Sebelum kita mentransformasi dunia, perlu kita mengalami perubahan di dalam manusia batiniah kita. Bagi setiap pengajar, setiap dosen, ayolah transformasi terlebih dahulu manusia batiniah kita, baru kita bisa mengajar dengan benar. Bagaimana kita bisa mengajar dengan benar kepada setiap peserta didik kalau kita sendiri belum ditransformasi? Contoh, kita masih malas belajar lalu kita mau mengajari orang supaya dia mau belajar. Bagaimana mungkin? Ibaratnya gini, kita mau ngajarin orang itu supaya dia mengerti komputer. Kalau kita sendiri tidak mengerti komputer, bagaimana mungkin kita bisa ngajarin orang lain komputer? Kita mau mengajarkan tentang Tuhan ke orang lain, tapi kalau kita sendiri belum mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan tentang Tuhan kepada orang lain? Alami dulu Bapak Ibu Saudara. Ayo alami perubahan manusia batiniah kita, supaya kita bisa mengajarkan orang lain untuk mengalami perubahan. Saya sendiri memang belum sempurna. Saya masih terus belajar untuk merubah, karena begitu banyak yang harus kita ubah di dalam manusia batiniah kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatannya. Ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan video ini, ayo kita sadari. Memang sulit, tidak ada yang mudah. Memang sukar, kita butuh kerja keras, kita kadang meneteskan air mata. Contoh misalnya kita dihina, kita difitnah. Kita sering sekali merasa, aduh kenapa ya begini sekali, kok kejam sekali. Itulah kita belajar saat kita dihina, difitnah, bagaimana kita dapat menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Disinilah kita berjuang, menjaga. Nah, awalnya pasti tidak mudah, sulit Bapak Ibu Saudara, pasti kesel, marah, sakit hati. Sekali kita sakit hati, tapi kita berhasil menahan, misalnya kita diam saja, tidak membalas, tidak merespon dengan hal yang tidak benar. Kedua kali kita mengalami hal yang sama, kita diam saja, kita tidak membalas, kita tidak merespon. 3 kali kita melakukan hal yang sama, terus sampai mungkin beberapa kali, seminggu, 2 minggu, kita mungkin sering ya. Nah, ini lama-lama akan membuat manusia batiniah kita berubah, dan sehingga pada akhirnya ketika ada orang menghina kita hanya berpikir ya udah biarin aja, itu hak dia. Kita mau bicara apapun juga percuma. Nah, penting Bapak Ibu Saudara, ayo kita merubah. Manusia batiniah kita ini kan setiap orang berbeda-beda. Kendala apapun juga, problem apapun juga yang dialamin pasti berbeda-beda. Yang dialamin Bapak Ibu Saudara, yang dialamin saya, kita berbeda, tidak sama. Satu hal kita yang sama, kita harus sama-sama berjuang untuk merubah manusia batiniah kita. Supaya ada wajah Yesus di dalamnya. Supaya di dalam kehidupan kita, karakternya karakter Kristus yang kita praktekkan. Ada kasih Tuhan yang terpancar melalui hidup kita. Dan ini yang harus kita lakukan dari hari demi hari. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara, saat ini yang mungkin belum berhasil merubah manusia batiniah kita, berjuanglah. Jangan sampai kita menyesal. Layaknya sebenarnya semakin tua usia kita, harusnya semakin bijaksana. Ibaratnya semakin tua manusia rohani kita, seharusnya kita semakin bijaksana, semakin kita bisa membuktikan bahwa Tuhan hidup di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Kita pasti bisa berjuang, menyelesaikan, merubah manusia batiniah kita. Yang penting butuh tekad, kemauan, kesadaran. Ayo kita sama-sama lakukan, kita sama-sama berjuang, supaya kita bisa mengalami perubahan, menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa ayo bagikan video ini kepada siapapun juga, share, dan silakan tinggalkan komentar, agar banyak orang diberkati melalui video-video ini. Tuhan memberkati, salam transformasi.